Halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal nyobain perbedaan antara gimana sih kalau kita nyoba ngambil pakai eager loading dan juga lazy load gitu. Jadi kita coba di Eloquent Laravel kita ya. Bentar ini tuh ini ya. Coba gua geser-geser dulu nih WhatsApp, gua exit dulu aja. Ini juga gue exit. Oke. Jadi di sini gue udah install Laravel 9 kayak biasa nih default ya. Terus juga gue udah setting di .env-nya, jadi lu harus install dulu dan juga harus setting ya .env-nya, dan lu harus buat satu database namanya belajar Laravel atau apapun itu, bebas. Kebetulan gue pakai Postgre, jadi kalau pakai MySQL ya tulis aja MySQL, terus portnya yang lain kayak biasa ya. Terus oke, sekarang gua mau buat satu model namanya adalah mahasiswa gitu ya. Mahasiswa. PHP Artisan make model namanya adalah mahasiswa. Mahasiswa. DSM. Sekaligus gua mau buat migrationnya ya. Oke. Di database terus migration di sini. Oke, ini mahasiswa namanya. Gua mau tambahin satu kolom namanya adalah nama. Terus kolom lagi nama aja dah, biar kita kan cuma mau testing doang gitu, eager loading dan lazy load. Terus gue mau buat satu relation namanya apa ya, mungkin skill kali ya, atau apa ya mahasiswa itu. Matpel dah, PHP Artisan make model Matpel M nih, udah sering nih gue bahas nih. Matpel jadinya Matpels harusnya ya. Terus table kode aja ya mungkin. Salah gue, string dong, code gitu. Terus table string name gitu, nama mapelnya apa. Oke. Terus gua mau buat relasi. Mungkin gua mau bakal buat relasi one to many aja ya, satu ke banyak. Jadi di sini harusnya gue tambahin foreign key nih. Namanya adalah unsigned big integer untuk mahasiswa ID tertentu. Jadi nanti mahasiswa ini memiliki banyak matpels. Ya gitu ya. Anggap aja begitu. Terus di sini gue udah punya satu model yang mahasiswa ini, kita coba buatin relationnya ya, public function matpels gitu. Terus kita buat this has many ke matpel. Gini. Kelas gitu. Jadi mahasiswa itu punya banyak mapel. Kayak gini aja, coba sekarang gua jalanin migrate ya. Oke, bentar. Ini kenapa ya? Apa ini? Gua kayaknya tadi salah dah. Bentar. Ini nih string nih. Aduh, bentar. Coba gue clear lagi. Artisan migrate fresh ya. Oke, udah jalan migrationnya. Sekarang kalau gue coba cek di sini harusnya juga udah ada nih. Bentar. Ini lagi introspecting. Nah, tabelnya ada mahasiswa, mapel, dua ini yang tadi kita buat ya. Jadi sekarang gue coba buat satu controller baru, namanya adalah mahasiswa controller. Terus di dalam roots kita mau buat satu roots, kita buat ngetes ya. Roots get mahasiswa itu atau apa ya? Ya testing gitu. Terus mahasiswa controller kelas, kita mau pakai kelas index aja. Terus di controllernya, ini kita mau testing ya. Public function index. Terus kita jalanin servernya, PHP Artisan serve. Oke, sip.
eh kita coba buat satu, apa ya nyebutnya ya, satu query. Nah, query yang sederhana yaitu mahasiswa terus mahasiswa all gitu. Return respon JSON. Ini gue sukanya pakai JSON ya. Jadi datanya adalah mahasiswa. Oke. Sekarang gue coba cek jalanin di Chrome. Ini gue harus ganti ke kiri ya biar gampang gue scrollnya. Localhost 8000 apa nih? Gue lupa. Testing ya kalau salah. API testing. Nah, ini dia. Datanya kosong. Sekarang gue mau buat datanya mahasiswa. Set Selren. Gue buat di sini kan, terus gue upload. Nah, ini nih. Oke, sekarang gue coba tes lagi, refresh. Dapatlah dia namanya Selren. Tapi untuk kita ngetes lazy load dan tidak lazy load, gue bakal ngaktifin query logger. Jadi di sini gue mau aktifin query logger. Caranya adalah gue pakai db connection gitu, terus enable query log. Harus gini doang ya. Terus queriesnya gue mau ambil. Bentar, ini harusnya di bawah nih, biar dia dapat dulu query-nya. Get query log harusnya. Terus query-nya bakal gue kirim juga ke ini gue ya, ke JSON. Sekarang gue refresh. Nah, dapat query-nya. Jadi ketika gue jalanin ini, yang all ini, dia bakal membuat atau ngejalanin query namanya select bintang from mahasiswas. Yang ini. Oke, jelas ya, dia juga ngejalanin selama ini nih. Ada bindixnya kosong. Nah, gimana kalau gue mau ngakses, apa ya sebutannya ya, mau ngakses relationnya. Tadi gue mau ngakses yang di Matpels. Sekarang kita by default sebetulnya Eloquent ini lazy load. Artinya dia nggak bakal ngejalanin query-nya kalau nggak diakses. Nah, di sini tuh kita punya namanya Mapels, tapi sama dia nggak dijalanin, query-nya nggak jalan. Kenapa? Karena kita nggak akses. Sekarang coba kita akses. Nah, ini mahasiswa gitu, as mahasiswa MHS atau gitu. Terus gue coba akses. Ini gua datanya nggak perlu gue pakai sama sekali, gue cuman perlu akses aja. Jadi MHS gitu, terus Matpels kayak gini. Ini nggak gue apa-apain ya datanya. Sekarang gue coba cek di sini, gue refresh. Nah, dia jalanin query yang kedua. Select from Matpel where Matpel ID-nya adalah 1 nih. Ini kan tanda tanya, dia binding sini. Artinya lazy load dia akan melakukan query setiap kali kita akses. Nah, ini kan gue akses Matpel, berarti dia ngejalanin satu query, ID-nya 1. Sekarang gue contoh mau buat 2 mahasiswa, namanya Febrian. Terus gue coba upload ya. Ini kalau gue refresh, dia ngejalanin 2 query. Nah, query yang kedua, ini yang tadi Selren, ini yang tadi Febrian. Nah, inilah kenapa banyak yang nggak menyarankan lu buat pakai lazy load kayak gini. Karena kalau lu punya 300 data, artinya lu bakal ngejalanin 300 plus 1. Ini kan tambah ini ya, tambah yang awalnya. Jadi ini kita punya 2 query, otomatis lu ngejalanin n plus 1. N-nya ini 2 data plus 1. Ya berarti ini 3 query kita jalanin. 1, 2, 3. Nah, jadi lambat ya lu jalanin query ini, habis itu jalan query ini, setiap looping lu jalanin query gitu. Sekarang gue coba mau nambahin mapelnya ya. Nah, ini datanya
Misalnya kodenya AA01, namanya adalah PKN mahasiswanya 1. Terus gua mau buat lagi AA002 sejarah. Nah, ini mahasiswanya yang kedua nih. Sekarang gue coba refresh. Nah, lu bisa lihat di sini dia bakal dapat nih mahasiswa. Bukan mapel ya. Dia punya mapel sekarang mahasiswa ini. Nah, lu lihat juga query-nya sama ya, kita jalanin yang tadi nih. Jadi 2 query datanya n+1. Jadi 2 query dia. 2 query plus 1 ini yang A. Nah, kalau kita mau hanya satu query, jadi cuman 1+1 gitu, satu query yang ini plus 1 doang, kita bisa pakai yang namanya eager load. Nah, jadi sebetulnya ini lebih cepat eager load ini. Ya itu tergantung pemakaian aja sih sebetulnya. Gue nggak bilang ini jelek, ini juga bagus gitu. Jadi kita bisa pakai with, kayak seperti yang kita pakai with gitu. Apa yang mau kita eagerin? Ya ini ya, matpels. Terus kita get. Jadi sekarang gue tanpa ngelakuin ini, dia udah muncul matpelnya. Nah, sekarang gue coba refresh. Oke, sip. Sekarang gue ngejalanin ini, matpelsnya ada PKN, Febrian ada sejarah. Kalau gue scroll ke bawah, nah dia cuman 2 query. Ingat ya, tadi kita ngejalanin 3 query. Tapi di sini kita cuman ngejalanin 2 query. Nah, di sini dia query-nya cuman 1+1, cuman 2 query di sini. Dan 1 query ini sudah mencakup 2 data tadi ya. Mahasiswa in 1 plus 1,2 gitu ya. Itu untuk eager load. Jadi lebih enak ya makanya ya. Terus contoh kita mau pakai yang kedua dah. Gue mau buat satu relasi lagi ya. Namanya apa ya? Skill ya. PHP artisan make model skill M. Oke, ini coba gua ke migrationnya, terus table string name. Ini gue juga mau buat relasinya one to many juga ya. Jadi gue buat foreign key di skill. Oke, terus sekarang di dalam mahasiswa juga gue mau buat satu lagi, namanya adalah skills gitu. Return this as many skill class. Jadi sekarang gue jalanin migrasinya. Oke, jalan. Sekarang gue coba refresh di sini. Nah, skillnya udah muncul. Sekarang gue coba buka. Gue tambahin satu skill, namanya adalah programming gitu, untuk mahasiswa ID 1. Gue coba upload. Terus di sini di dalam ini gue mau pakai eager load supaya dia juga ke loading. Tadi apa ya? Skill ya. Skill. Nah, sekarang gue coba refresh. Sip. Dia mapel skills. Mapel skills. Nah, jalan query-nya nambah ya dia, karena kita ngejalanin table yang berbeda di sini. Skill sekarang ini mapels. Tapi kalau lu pakai lazy load, nah ini gue coba contohin pakai lazy load nih. All ya. Terus coba gue ini juga MHS, gue akses skill. Karena tadi ingat ya, lazy load itu akan berjalan kalau propertinya kita panggil. Jadi dia query baru jalan. Sekarang kita coba refresh. Nah, lihat. Dia ngejalin sebanyak ini query. Jadi di sini dia bukan cuman n+1, lebih dia. Karena ini berarti dia ada berapa query nih? Otomatis satu data ini dia ngejalin 2 query. Pertama dia ngakses seluruh mahasiswa.
terus di sini dia ngakses skill mapel untuk yang ID 1, terus skill yang ID 1, terus mapel yang ID 2, terus skill yang ID-nya 2. Banyak banget. Jadi kalau lu ada 100 mahasiswa, otomatis lu bakal ngejalanin 200 plus 1 query. Gila, itu banyak banget. Jadi kayak gitu ya. Tapi terkadang kita perlu lazy load ini. Jadi kalau misalnya gini dah, if gitu, MHS name-nya adalah Celeron. Nah gini, maka gue bakal break. Contoh gini ya, gini dah. Jadi gue bakal ngejalanin ini eager load, maksud gue lazy load kalau namanya Celeron. Bener gak ya namanya Celeron tadi? Gue lupa nih. S-nya gede ya. Sekarang gue coba refresh nih. Tip. Nah, sekarang kita lihat. Yang dijalanin cuman ID-nya satu, yang cuman si Celeron ya. Enak kan? Jadi dia nggak semuanya kita jalanin ininya apa? Query-nya. Nah, itu ya. Jadi enaknya gitu kalau misalnya pakai lazy load. Lu nggak perlu ngejalanin full data ini. Kalau ternyata lu cuman perlu si Celeron, ya udah, lu cuman perlu ngejalanin punya si Celeron gitu. Jadi data yang dikeluarin juga nggak banyak gitu. Nah sekarang kita mau nyoba variasi yang lain, gimana caranya nge-eager load. Kalau tadi kita pakai yang with ini ya, with gitu, terus kita array namanya adalah matpels, terus skill, terus gua get. Nah ini gue coba refresh, yap dia nge-eager mapel skill. Nah ini cuman jalanin 2 query ini ya. Dan sebetulnya kita bisa nge-default ya, ibaratnya ya default, secara default kita mau eager. Jadi mapel dan skill ini otomatis dia bakal eager load. Jadi kita cuman jalanin get doang ini. Nah gini caranya, kita pergi ke model kita, Eloquent kita model, terus kita pakai properti namanya adalah width ya, kalau nggak salah. Gue coba buka dulu model ya, kita coba cari width gitu. Nah ini dia width, the relation to eager load on every query. Jadi setiap query kita jalanin eager ini, eager load adalah sebuah array, mat, pels, dan skill. Sip. Oke ya, sekarang kalau kita coba jalanin, refresh sama aja harusnya hasilnya. Sama ya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh di dalam ini mahasiswa controller bilang ini perlu di-eager, ini perlu di-eager. Nah nih, jadi kita bisa otomatis kayak gitu. Atau kita bisa juga pakai ini, misalnya all gitu. Ini gue coba ini ya. All juga sama ya. All ini otomatis dia bakal jadi eager load. Gue coba refresh. Nah, eager ya dia otomatis ya. Atau kalau dia nggak eager, misalnya gini ya. Cara yang lain juga nih. Contoh gue pakai lazy load nih. Tapi di sini gue mau eager nih. Jadi tinggal mahasiswa gue load aja. Apa yang mau kita load? Matpels dan juga skill. Sekarang kalau gue coba refresh, nah otomatis jalan ya, ini juga eager ya. Nah jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya tadi kita mau pakai with, otomatis ya tadi ya kita bisa taruh di sini. Atau kalau misalnya kita mau lebih customize, kita bisa pakai load, pel skill kayak gitu. Terus apalagi ya kira-kira? Oke ya juga ya. Jadi di sini kalau lu pakai with gitu, terus mapel, misalnya gue cuman perlu mapel doang, get gitu. Gue coba refresh. Nah ini ada mapel, kode, nama, dan lain-lain ya.
Nah ini selectnya bintang nih. Nah, ini sebenarnya jarang banget gue nge-select bintang gitu, karena dia bakal ngambil seluruh kolom. Gimana kalau gue cuman perlu kolom ID, name, code doang? Nah itu bisa kita pakai titik 2 ID, kode, misalnya name gitu. Nah kayak gini. Tapi kalau gue coba refresh, dia nggak bakalan dapet tuh mapelnya. Kira-kira kenapa? Karena dia sebetulnya kan ngejalanin 2 query ya. Ini pertama dia nge-select seluruh mapels, abis itu dia bakal nge-select yang ini, si mapelsnya. Jadi dia tuh nggak ngejalanin join sebetulnya. Kalau di apa ya, di ya nggak bisa di join ya, karena dia juga has to many. Makanya di Laravel ini sebetulnya dia pertama ngejalanin ini al mahasiswa, dia bakal narik seluruh data di table ini. Abis itu dia bakal looping terus dicocokkan dengan yang ada di sini. Dari key-nya itu kan mahasiswa ID ya. Jadi dia bakal ngecocokin berdasarkan mahasiswa ID. Maka kita harus ambil mahasiswa ID-nya ya. Kalau nggak ada ya dari mana dia nyocokinnya? Nah, jadi kalau kita coba refresh baru dia dapat. Itu ya. Jadi nanti ini jadi patokan nih. Kayak if kalau mahasiswa ID-nya equals to ini, maka push ke sini gitu. Oke. Atau cara yang kedua, lu bisa pakai ini query ya di sini. Jadi kayak gini. Set function query. Ini kalau dilihat juga bintangnya beda ya. Ini nggak pakai bintang. Di query select ID, name, code, terus mahasiswa ID. Oke, sekarang kita coba refresh. Bentar, ini sebetulnya gue salah ya, select harusnya. Coba gue refresh lagi. Sip. Sama ya hasilnya ya. Jadi itu lah ya, lu bisa pakai yang query atau yang lain-lain juga ya. Kalau juga bisa pakai where harusnya di sini. Kode apa ya tadi? AA01 nih. Nah, jadi yang muncul cuman AA01 nih. Kan? Jalanin query-nya kayak gini. Oke. Sip. Jadi itu ya cara dan perbedaan antara eager load dan juga lazy load. Thank you.